Sekarang, anak dan orang tua yang jenis kelamin sama dan watak yang sama itu kayak orang bercermin. Jadi hati-hati ya. Ada saya punya observasi ya. Saya observasi, survei sebetulnya. Survei ya, bukan meriset, survei. Survei kecil-kecilan selama tahun 98 sampai sekarang. Hampir anak-anak yang menyimpang itu, kalau dia anak laki-laki, saya udah bilang sama tim saya sebelum saya panggil orang tuanya ya. Yuk kita lihat nanti ya. Ini anak ini sama persis dengan bapaknya dan wataknya juga. Betul pas panggil orang tua, konseling, betul kan? Iya Mbak Isa ya, wajahnya ya dia sama nih anak laki yang jenis kelaminnya sama, wajahnya hampir mirip-mirip, wataknya sama Bu Aisyah. Karena dia bercermin. Kenapa jadi menyimpang? Karena orang tua setiap dari kecil yang namanya melihat cermin selalu protes yang jelek kan? Kalau kita bercermin kan gitu kan, ini kurang, aduh ini kurang kacamatanya kurang. Nah itu begitu. Dan pada anak ada narkoba yang perempuan, saya bilang sama tim saya, coba kita ajak konsultasi ya, kita lihat wajah ibunya ya, dan lihat watak ibunya. Betul itu tinggi loh. Saya punya angka surveinya itu 90% loh. Ya. Makanya sekarang daripada nanti anak jadi masalah, ya buat ayah bunda yang punya anak sama jenis kelaminnya dan pas kita deteksi, wataknya sama aku, ya, itu mulai hati-hati, jangan terlalu sering tegur dia, salahin ini, karena bunda bercermin, ayah bercermin pada dia. Ya. Kalau beda jenis kelamin gimana Bu Aisyah? Itu biasanya nggak terlalu masalah itu, malah bagus kan. Beda jenis kelamin, saya misalnya saya perempuan, ya punya anak laki, mukanya mirip sama saya, watak itu malah bagus dia, ya walaupun mungkin nampaknya bercermin, tapi karena kita bercerminnya tidak terlalu plek sama, makanya nggak terlalu masalah. Ya, ini survei kecil-kecilan ya. Lumayan ya 22 tahun mensurvei kan lumayan. Oke. Baik, kemudian. Terus kalau nanti kita Bu Aisyah bilang tadi kita belajar watak, kita bisa jadinya lihat watak orang, bisa dong. Apalagi setiap sel-sel ini kan ada informasi genetikanya, apalagi juga informasi yang di otak ini jalan lewat sistem saraf. Makanya mudah. Tapi ingat ya, bukan tebak-tebakan ya. Kita konfirmasi sedikit juga. Ya, sesering mungkin ya. Saya alhamdulillah ya, saya belajar watak itu tahun 2000. Ya katakanlah ya sudah 21 tahun ya, tapi tetap harus konfirmasi sedikit. Ya, cara mengkonfirmasinya gampang. Nanti kita lihat aja. Ya. Contoh kayak hari ini nih, kita belajar watak. Oke? Watak terbagi 3 besar. 1, 2, terdengar kah? Ya. Nih, jadi watak nih terbagi 3 ya Pak. Ada introvert, extrovert, ambivert. Ya, apa sih sebenarnya Bu Aisyah? Ini namanya gaya dialog. Ya, nanti kita lihat ciri-cirinya. Introvert itu biasanya gaya dialog ke dalam. Lebih sering bicara sama dirinya sendiri dulu. Kalau sudah matang baru mau ngomong sama orang. Kalau extrovert kebalikannya, ngomong dulu sama orang. Kalau sudah matang baru dia ngomong sama dirinya sendiri. Itu extrovert. Ya, ambivert separuh-separuh. Ada nih yang begini emang. Dan ini semuanya bagus ya. Al-Isra 84 tadi sudah menyatakan bahwa ini pembawaan masing-masing dan hanya Allah yang tahu mana yang benar. Ya, jadi nggak boleh kita menghina. Oke? Nah, sekarang ciri-cirinya. Ya. Introvert ini adalah orang yang lebih memilih ada di tempat sepi. Sebisanya kalau dalam 7 hari, 7 harinya tempat sepi. Kecuali ini tadi saya sudah bilang umur membuat kita pembelajaran. Tapi kalau punya ada anak yang Bunda di rumah aja. Enak kita ke sini, Bunda aku di rumah aja. Bisa jadi anak Anda itu yang introvert. Ya. Bunda juga begitu. Nah, kalau ekstrovert bagaimana? Ekstrovert ini lebih semangat ketemu orang baru. Lebih semangat. Makanya ciri khasnya pengen selalu keluar kan? Anak yang ekstrovert tuh dalam pandemi nih kesian nih, paling kesian anak ekstrovert. Udah mulai bosan ini. Introvert malah seneng. PJJ tuh anak introvert seneng loh. Ya. Bunda juga atau ayah bunda yang ekstrovert atau bapak ibu guru yang ekstrovert udah mulai gatal kakinya ini untuk keluar rumah karena ekstrovert ya gitu. Nah kemudian satu lagi ambivert. Kalau ambivert itu tergantung sikon. Misalnya hari 7, ya kadang minggu ini yang 3 hari di tempat rumah sepi, 4 hari yang keluar. Minggu depannya 4 hari yang di rumah, 3 hari yang di luar. Itu tergantung sikon. Ya. Nah cirinya apa lagi? Introvert adalah lebih produktif di tempat tertutup. Makanya anak-anak introvert ini PJJ dia senang. Ya. Tapi anak ekstrovert dia lebih produktif di tempat terbuka. Ya. Makanya selalu mau keluar, selalu berdoa, ya Allah bukalah sekolah, ya Allah hilangkan si virus pandemi ini, ya Allah saya mau sekolah, ya Allah. Ya, kenapa bapak ibuku nggak cocok jadi guru, ya Allah. Kadang doanya begitulah anak-anak. Ya, itu biasanya anak extrovert itu. Ya, kalau anak ambivert separuh-separuh, ya bisa keduanya. Ya PJJ oke juga, dibuka sekolah ayo aja, itu yang keduanya. Tapi kalau introvert doanya, ya Allah kalau bisa sampai saya lulus SMP PJJ terus, ya Allah. Mungkin begitu. Ya, nah kita juga begitu orang tua kayak gitu, oke?
Nah kemudian introvert, ekstrovert, dan ambivert. Introvert terpulihkan energinya saat sendirian. Jadi anak introvert itu kalau dia sendiri itu malah sehat ya situ. Ekstrovert lain lagi, terpulihkan energinya saat beramai-ramai. Kalau ada ayah bunda yang ekstrovert lagi capek, sakit, malah mau keluar. Aku mau keluar, ya. Mau nak ketemu teman-teman nih, kawan-kawan baik nih. Ya, ngomong-ngomong sehat. Atau dia pergi ke mall sehat, itu berarti ekstrovert. Kalau introvert nggak bisa kayak gitu, nggak, gue harus istirahat. Nggak bisa nih, nggak bisa. Itu introvert. Ambivert ya tergantung situasi kondisi. Kadang dia mau di luar, kadang mau dia. Ini ambivert namanya juga ambivert, separuh-separuh ya. Nah, introvert apa lagi introvert? Lebih suka bekerja atau belajar sendiri. Ekstrovert lebih suka bekerja atau belajar dalam tim. Itulah makanya anak ekstrovert ini, aduh gemes banget ini, udah belajar di rumah sendiri, nggak ada temennya, nggak ada. Ya, introvert malah lebih seneng. Ya, ekstrovert dan kalau ambivert bisa sendiri, bisa juga beramai-ramai. Ini harus kita pahami ya. Makanya anak-anak sekarang, terutama yang di Jakarta ya, yang alhamdulillah mungkin orang tuanya masih bisa memfasilitasi gadget, satu anak dua barangkali, satu laptopnya untuk mendengarkan bapak ibu gurunya memberikan informasi, satu gadgetnya dia chatting sama temennya, bikin grup chatting sama temennya. Itu dalam rangka mensiasati ya kondisi ekstrovert yang belajarnya sama tim. Ini bunda kalau nggak ngerti kita dimarahin, anak dimarahin nih. Kamu gimana sih nggak dengerin bapak ibu guru malah chattingan sama teman-teman? Ini kalau nggak ngerti marah ini. Ya, padahal tuh anak lagi menciptakan suasana belajar dalam tim di era pandemi. Mau nggak mau kan lewat gadget juga. Kan nggak boleh ketemu, kan gitu. Ya, makanya ada juga anak-anak ekstrovert udah meminta bunda, bolehlah seminggu sekali aku ketemu teman-teman belajar sama bapak ibu guru di rumahnya. Aku jagalah protokol kesehatan nih. Ya, itu harus paham juga tentang ini. Ya. Karena kalau dikit-dikit anak dimarahin dia bingung terus ngapain, nanti hati-hati dia depresi. Ya. Baik, kemudian introvert biasanya akan banyak berpikir sebelum mulai bicara. Ekstrovert biasanya akan mengatakan apapun yang dipikirkan, makanya dia ceplas-ceplos ya. Anak ekstrovert. Bunda kalau ada anak dikit-dikit komen, oh itu dia ekstrovert itu. Tapi ada anak dia diem dulu, kalau ditanya baru dia komen. Itu pun butuh waktu beberapa menit atau beberapa jam baru dia memberikan ya informasinya. Itu introvert. Kalau ambivert ya separuh-separuh lagi, bisa banyak pikir, bisa lebih banyak bicara, tergantung minggu ini moodnya apa, ya. Nah, introvert cenderung lebih pendiam, ekstrovert cenderung lebih ceplas-ceplos, ambivert akan ceplas-ceplos di situasi tertentu, ya. Ya, masih ada waktu kan? Ini tinggal 2 slide lagi, oke? Ya. Kita mau lihat, mau lebih pecahkan lagi, introvert yang jenis mana, ambivert yang jenis mana, dan ekstrovert yang jenis mana, oke? Gampang, caranya gampang. Walaupun ini mungkin namanya kuis cepat, bukan yang detil. Kalau yang detil nanti datang ke psikolog, ya. Nah, misalnya nih, sekolah kita nih sekarang mau bikin teater, besok hari Ahad bikin teater, ya. Ini kuis cepat nih. Ya, besok nih kita mau bikin teater. Pak Izi kira-kira ada 4 pilihan. Pak Izi mau pilih peran sebagai apa ya? Dan semua peran ini, semua semua pembagian tugas ini bagus, ya. Oke, Pak Izi mau jadi yang penonton kah? Penulis skenario kah, sutradara kah, atau yang pemainnya? Yang mana? Oh, lebih ke penulis skenario. Oke, penulis skenario ya. Ya. Seandainya tawaran ini diberikan Pak Izi pada saat Pak Izi SD, kira-kira penulis skenario juga maunya ya? Mungkin. Oke, ya. Atau SMP lah, kalau SD mungkin nggak ingat barangkali. Kalau misalnya ini SMP, Pak Izi lagi usia SMP. Dikasih tawaran main ini teater oleh sekolah kita nih, mau betul ya penulis skenario pilihannya ya? Ya. Gitu ya. Nah, itu cara ngeceknya. Dan kalau sekarang anak kita ada di SD, SMP, ini gampang kasih tahu aja. Nak, besok Bunda mau bikin teater. Tapi bikinnya gitu ya, yang spontan ya. Bukan yang berbulan-bulan ya. Besok Bunda bikin teater, atau 2 hari lah, atau minggu depan Bunda bikin teater. Ya, mau pilih yang mana? Nonton kah, penulis skenario kah, sutradara kah, atau pemain? Ya, harus pilih cepat. Ya, oke? Sudah. Kemudian watak bawaan itu karena ada satu turunan ayah dan satu turunan ibu, maka kita harus pilih satu lagi. Pak Izi, tadi sudah pilih penulis skenario pilihan pertama, pilihan kedua yang mana? Kalau mau jadi apa lagi? Hanya mau jadi sutradara. Oke, good. Ya, berarti benar Anda ambivert. Ya. Jadi pilihan pertama itu biasanya dikategorikan sebagai watak dominan. Makanya tadi kita nggak bilangnya begini. Nah, ini ada 4 pilihan, coba pilih 2. Nggak gitu caranya. Pilih dulu 1, karena namanya watak dominan itu harus yang mana dulu, nomor 1-nya. Nah, pilihan kedua tadi Pak Izi pilih sutradara, itu kita sebutnya namanya watak kombinasi. Jadi ada watak utama atau dominan, ada yang kombinasi.
Tinggal presentasinya mungkin ya 60%, 40% kah, 70%, 30%, tapi ada juga yang 50%, 50%. Ya. Oke, sekarang kita bahas ya. Bu Isa, nah kalau kita pilih penonton, apa yang terjadi di otak kita tuh sebetulnya? Orang yang pilih penonton, itu otaknya Allah kasih hasrat damai. Damai. Istilah psikologi kepribadian kita pakai istilahnya Hippocrates ya, plekmatis, plekma. Dan ciri khasnya pengamat, senang mengamati. Saya ini senang mengamati dari kecil. Nah makanya dalam pengamatan saya itulah makanya saya bisa munculkan ya survei-survei dan akhirnya ya digabungkan dengan teori-teori yang ilmuwan dapatkan. Makanya saya bisa membuat satu modul-modul yang ini kayak gini loh, ini hasil pengamatan saya gitu. Dan saya orang damai memang. Siapa ayah bunda bapak ibu guru tadi pilih penonton, terasa nggak damai? Ciri khasnya apa sih Bu Aisyah terasa damai itu? Ciri khasnya gampang. Kalau diajak makan di restoran, ada yang traktir, terus ditanya, mau makan apa? Jawabnya, terserah. Dan keseringan terserah. Ayo dong, pilih, terserah, yang enak aja. Yang enak terserah. Kenapa? Orang damai, nggak mau konflik. Itu ciri khas orang damai. Kekuatannya apa orang damai? Ya damai, dia nggak mau konflik. Ya. Kelemahannya ada nggak kelemahan orang damai? Ada. Apa? Itu tadi nggak mau terlalu banyak konflik. Akhirnya udah deh, cepat setuju. Itu juga termasuk kelemahan. Ya. Ada nggak lagi kelemahannya orang plekmatis? Tentu ada. Apa? Karena dia selalu mau tenang, mengerjakan sesuatu nggak mau terburu-buru. Terkadang diulur-ulur. Atau orang bilang istilahnya menunda-tunda. Ya. Tapi kekuatannya ada banyak banget. Orang plekmatis inilah yang cocok banget jadi konsultan, ya terapis. Oke? Namanya penonton kan ngertiin kan gitu ya. Pengamat politik itu orang yang ini. Ya, atau menjadi orang tempat curhatnya orang-orang. Itu saya dari kecil itu tempat curhatnya orang-orang. Makanya kata suami saya, kamu kasihan ya, kamu tuh mukamu tuh muka menarik, orang mau curhat sama kamu. Itulah itu bawaan lahir kita, itu talenta kita. Ya, oke. Nah itulah tadi jalan ketakwaan dan kefasikan. Nah sekarang kita bahas itu penulis skenario. Ini orang ya watak penulis skenario itu hasratnya sempurna. Selalu ingin mengerjakan apa-apa dengan benar, tepat. Betul gitu Pak? Benar, Bunda. Ya. Detil, mendalam, teratur. Betul begitu? Benar, Bunda. Dan ada istilah dalam psikologi kepribadian namanya melankolis. Melankolis. Ini pragmatis melankolis ini nama yang dikasih oleh Hippocrates 300 tahun sebelum Masehi, bayangin ya. Ya kita diabadikan sampai sekarang. Melankolis. Melan ini asal dari kata mela, ya empedu merah. Plekma ini lendir, ya walaupun sebenarnya udah nggak cocok istilah itu, tapi menghargai Hippocrates, ya menghormati Hippocrates yang pertama kali mendeteksi. Oke, melankolis gampangnya gimana Bu? Gampang, ya orang melankolis ini gampang banget. Gampangnya gimana deteksinya? Gampang deteksinya maksudnya ya. Dari kecil sejak dia bisa sikat gigi dan pencet odol pasta gigi selalu dari bawah. Betul Pak Izi? Benar Bunda, benar sekali Bunda. Dari bawah. Walaupun mungkin kakaknya lain atau adik lain atau siapa dia pencetnya di tengah, nanti pada Pak Izi mau sikat gigi dia betulin lagi dari bawah. Dan itu bukan diajar oleh orang tua, itu dari otak yang Allah kasih. Kalaupun diajar orang tua, bisa jadi orang tuanya pas sama wataknya. Ya, kenapa saya bisa bilang itu bukan orang tua yang ajar pencet odol? Ya, itu langsung anugerah Allah di otak. Saya termasuk, saya punya anak banyak nih, 5 kan, 4 laki-laki 1 perempuan. Sejak kecil, sejak dia bisa sikat gigi, saya kasih anak pertama. Saya nggak ngajarin, saya kasih dia odol. Apa yang dilakukan? Pencetnya di atas. Anak kedua juga di tengah. Anak ketiga, itu masih kecil sekali. Ya, dia dari bawah loh. Anak keempat, di tengah lagi. Anak kelima, di atas. Itu cerminan dari watak. Ya, karena kalau di atas, di tengah itu kan selalu mau cepat kan. Kalau dari bawah kan mau sempurna. Ya, sempurna. Gitu, betul gitu ya Pak ya? Benar. Iya. Dompetnya Pak Izi pasti rapi kan? Wah. Uangnya terklasifikasi kan? Benar. 5.000 sama 5.000, 50.000 sama 50.000, 100.000 sama 100.000, betul begitu? Benar sekali Bunda. Kepala pahlawan kalau hadap kanan-kanan, semua nggak ada yang terbalik. Benar. Ya, kalau dikasih kembalian lecek nggak mau, minta ganti, ada yang baru lagi. Itu karena hasrat sempurna. Watak lain masa nggak bisa? Bu Aisyah bisa belajar, tapi watak lain itu watak pembelajaran. Ini watak bawaan.
Dan pasti nggak bisa rapi serapi orang melankolis asli, nggak bisa. Dan orang melankolis itu dompetnya bisa sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun rapi. Watak yang lain paling 2 jam rapi, jam ketiga sudah berantakan lagi tuh, kepala pahlawannya miring kanan miring kiri. Ya, itu yang disebut bawaan lahir, itu program yang Allah kasih, masya Allah. Ya, apa kekuatannya selain dia rapi, detil? Ada kelemahannya apa? Kalau itu kan kekuatannya, kelemahannya apa? Ya, cepet stres kalau apa-apa nggak rapi. Betul gitu Pak? Aduh, ya benar. Makanya tadi saya minta izin, minta maaf Pak, ini kita bacain nih. Ya Bunda, nggak apa-apa Bunda. Ya, kalau virtual gini siapa yang diajak ngomong, yang lain mungkin di mute kan. Oke, ya. Kelemahannya apalagi orang melankolis ini, itu tadi terlalu banyak buang waktu di detail, sehingga kadang-kadang ya mau ngambil keputusan aja lama, karena dipikirin dulu. Sebentar saya pikirin. Itu termasuk ya kelemahan. Tapi kekuatannya banyak. Sama Plekmatik juga kekuatannya banyak. Orang melankolis ini otaknya paling rapi, meja kerjanya paling rapi. Jangan main-main di meja kerjanya Pak Izi. Tahu siapa ada yang dudukin di mejanya, dia tahu ini pasti ada yang duduk di meja saya. Kok kamu tahu ini? Ya, kursinya berubah 30 derajat. Iya. Yeah. Ini. Makanya watak melankolis kayak gini, uangnya nggak bisa diambil Pak, ketahuan di 2 lembar uang saya hilang. Ya, namanya melankolis rapi ya. Nah, oke. Nah, itulah ya kekuatannya ya. Alhamdulillah kan. Ada anak juga begini. Ada anak itu ya pakai baju aja harus rapi. Makanya kalau mencong sedikit udah ngamuk dia. Oh, nah, aku nggak mau. Ini jelek, sisirnya jelek. Nah, itu yang namanya ini anak yang hasratnya sempurna. Ya. Dan memang seneng kalau melankolisnya lagi ini seneng banget di rumah ini orang melankolis. Dan seneng banget di kamarnya karena dia sudah tata rapi. Ya. Dan kalau mau kemana-mana selalu tanya jam berapa pulangnya. Karena harus terplanning. Ya, harus terplanning dia. Dia nggak suka kalau misalnya seperti Pak Izi nih ya, misalnya sudah hari ini harus A, B, C, D, kemudian berubah tiba-tiba, ya nggak suka tuh sebetulnya. Tapi harus belajar bahwa ada kondisi-kondisi yang harus spontan, itu belajar supaya tidak menjadi perfeksionis. Nah gitu. Jadi Pak Izi perfect, tapi coba belajar untuk ya ada hal-hal yang bisa spontan. Tidak semuanya hal-hal itu terplanning. Ya, gempa bumi mana ada terplanning nih. Banjir bandang mana terplanning, hanya ada perkiraan aja kadang-kadang. Tiba-tiba air udah depan mata, kan nggak mungkin kita sebentar-sebentar. Harusnya nih air harusnya kasih tahu dong minggu lalu nih, nggak mungkin. Makanya harus ada yang spontan-spontan. Acara pun juga begitu. Kadang-kadang kita sudah planning, ya mungkin bapak ini baca Quran, tiba-tiba beliau sakit nggak hadir, oke ganti. Nah, itu latihannya. Ya, nah, oke. Jadi sudah tepat ya Pak ya. Alhamdulillah. Nah, baik sekarang. Kalau pilih sutradara itu hasratnya mengatur, senang mengorganize, senang ngatur, dan senang kerja. Betul nggak Pak? Tadi Bapak bilang kedua sutradara loh. Benar. Betul ya? Benar Bunda. Iya. Senang ngatur juga kan Pak? Iya benar. Ya, nah. Jadi di watak bawaan Bapak itu kombinasi antara ya ingin sesuatu yang sempurna dan ingin Bapak yang ngatur sendiri gitu. Nah ini. Dan ini nggak apa-apa, semua watak bagus. Hanya ada nggak kelemahannya orang koleris? Tentu, karena tadi ada jalan kefasikan apa? Kalau terlalu banyak ngatur, inilah yang disebut bosi. Ya. Tapi kehebatan dia apa? Pandai mengorganize, pandai mengatur. Kamu nanti gini ya, kamu nanti gini, kamu nanti gini. Ya, otaknya pandai mengatur. Udah ngatur terplanning lagi. Oh, keren banget, Pak. Ya. Dan bukan hanya mikir, kalau ini kan melankolis kan pemikir. Bapak karena ada watak sutradaranya, Bapak nggak hanya mikir, Bapak kerjakan. Gitu. Tinggal berapa persen mikirnya lebih lama kah atau kerjanya yang lebih lama? itu persentasenya. Karena kalau pilihan pertamanya ini penulis skenario tadi pilihan pertama mungkin mikirnya lebih agak lamaan nih Bapak dibanding Bapak actionnya kan gitu. Ya. Nah, ini namanya koleris, ya. Anak yang koleris itu punya ciri khas, apalagi kalau anak yang koleris yang pilihan pertamanya ini. Apa ciri khasnya? Dari kecil udah ngatur. Siapa yang diatur? Orang tuanya. Wabil khusus ibunya. Kamu nanti gini anak. Nggak mau Bunda, aku mau begini. Gitu. Itu ciri khasnya dia. Keras ya, agak galak. Apalagi kalau yang pilihan pertamanya sutradara. Anak kedua saya pilih sutradara. Dulu waktu kecil kan, anak-anak waktu kecil saya sudah, alhamdulillah sudah belajar konsep ini ya. Jadi waktu saya kasih tahu tuh cara tadi, kamu pilih mana nak? Penonton, penulis skenario, sutradara, atau artis? Dia pilih sutradara.
Oh, saya udah tahu langsung. Pilihan kedua sutradara juga. Dia nggak mau pilih yang lain. Saya sutradara dan sutradara. Itu galaknya minta ampun memang. Dan sampai sekarang suka ngatur. Tapi hebatnya apa? Hebatnya apa? Semua kerjaan, PR dan sebagainya, tugas-tugas cepat selesai. Itu kekuatan orang koleris. Cepat selesai. Selesaikan hari ini. Itu cara berpikir dia. Selesaikan hari ini. Cuman kadang-kadang berantakan. Kenapa? Mau cepat. Dan dia gemes sama orang yang sudah dia minta tolong atau dia sudah atur, ya dia lelet, gemes banget itu. Terutama yang sutradaranya pilihan pertama ya Pak. Kalau Pak Izi sih sudah alhamdulillah ini sudah terpoles. Karena polesan pelajaran atau Adinul Islam itu membuat kita terbentuk karakternya jadi lebih indah, ya. Makanya yang disebut namanya koleris tawadu. Oke, baik. Yang terakhir satu. Kalau ada yang pilih artis, baik pilihan pertama maupun pilihan kedua, tentu pilihan pertama jadi sesuatu yang lebih dominan ya. Apa itu? Ya, itu hasratnya gembira dan ciri khasnya pembicara. Ya, di mana-mana dia pasti senang ngomong, senang cerita dan gembira. Gembira, apa-apa dia gembira aja. Orang nggak tahu kalau ada orang yang ayah bunda atau bapak ibu guru pilih artis nih, ya apalagi pilihan pertama ya, nggak ketahuan sedihnya. Dia lagi sedih, nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena kelihatannya gembira aja. Dia lagi ada masalah, nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena kelihatannya gembira aja. Dia tersinggung, nggak ada yang tahu. Kenapa? Dia selalu gembira aja. Itulah watak. Apa kekuatannya? Yaitu itu gembira. Bahkan dia juga menggembirakan orang lain, membantu menggembirakan orang lain. Ya. Dan kekuatannya apa juga? Watak ini spontan, banyak ide, kreatif. Tapi ada nggak jalan kefasikannya, kelemahannya? Ada. Kenapa? Karena terlalu spontan, makanya ya jadinya suka berantakan juga. Jadi terburu-buru, ya. Dan akhirnya lupa tadi taruh barang di mana ya? Pulpen di mana ya pulpen? Ya. Kalau orang melankolis, waktu taruh pulpennya kan hati-hati tuh. Taruh pulpen kan pasti dia lihat. Makanya orang melankolis jarang lupa taruh pulpen di mana. Dia lihat. Orang sanguinis sambil ngomong taruh pulpen, makanya lupa tadi pulpen di mana. Udah gitu laki-laki nggak lihat di sampingnya tuh pulpen. Anak-anak juga begitu. Anak kita anak sanguinis. Apa ciri khas anak sanguinis? Dari kecil suka ketawa. Dari kecil kalau diajak sama orang langsung mau. Itu ciri khas anak sanguinis. Dan menyenangkan. Tapi itu tadi taruh handuk sembarangan, ya, buang sampah sambil loncat kayak orang main basket. Itu. Ya. Bagus nggak Bu Aisyah? Kan kita sudah sepakat semua watak bagus. Hanya memang ada jalan kefasikan ya. Jalan kefasikan ini yang kita dengan sabar ingatkan, nak, taruh handuknya di sini ya nak. Ya bun, yang itu ya. Ya bun. Dia taruh handuk tapi tidak serapi adiknya yang melankolis. Sudahlah. Sudah baik itu. Ya, ibu aja yang rapiin lagi. Terima kasih ya nak, udah taruh handuk. Kita kasih lihat caranya. Nanti dia ikutin kok besok. Walaupun dia ikutin tetap tidak serapi orang melankolis, miring dikit. Ya, ini harus kita pahami ini. Inilah kalau pilihannya penonton, pilihan pertama dan pilihan kedua penulis skenario, atau pilihan pertama penulis skenario, pilihan kedua penonton, ini yang disebut introvert. Ya. Dan kemudian kalau pilihan pertamanya artis, pilihan keduanya sutradara, atau pilihan pertamanya sutradara, pilihan keduanya artis, ini yang disebut ekstrovert. Ya. Kemudian apa lagi Bu Aisyah? Kalau ada yang pilihan pertamanya artis, pilihan keduanya penonton, atau kebalikannya, pilihan pertamanya penonton, pilihan keduanya artis, ini namanya ambivert. Ya. Nah, ini juga kalau pilihan pertamanya penulis skenario dan pilihan keduanya sutradara, kayak Pak Izi ya. Atau pilihan pertamanya sutradara, pilihan keduanya penulis skenario, ini namanya ambivert. Jadi Pak Izi udah betul tadi ambivert. Dan Anda ambivert yang sempurna dan mau cepat. Kurang lebih seperti ini Pak Izi.